Halo. Pull. Oh. Ya. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi kami dengan judul analisis deret waktu dan angka indeks. Oke, sebelum itu mari kita perkenalkan diri dulu, mulai dari sebelah kanan. Saya Rizky Al-Fajri. Saya Miranda Ginting. Saya Dwi Mempia. Saya Janet Penglabean. Saya Ahmad Hafiz. Oke, saksikan video kami ya, stay tune, dadah. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian analisis deret waktu. Nah, jadi pengertian analisis deret waktu itu adalah secara khususnya itu untuk menganalisis rangkaian titik data yang dikumpulkan selama waktu tertentu. Jadi analisis ini mencatat titik data pada yang konsisten dalam periode waktu tertentu. Jadi bukan hanya mencatat titik data secara terputus-putus atau acak. Jadi, namun jenis analisis ini bukan sekedar tindakan mengumpulkan data dari waktu ke waktu. Jadi di sini ada beberapa tabel di tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Jadi di situ ada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 pengguna sepeda motor. Lalu data di atas itu merupakan contoh data dari deret waktu yang disusun oleh secara beruntun atau berurutan. Dengan membaca data pengguna kendaraan sepeda motor dapat diketahui perkembangan pengguna kendaraan sepeda motor dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Data dapat dicatat secara berurut dalam waktu tertahun, semester, kuartil, bulan, atau satuan waktu lainnya. Baru kita masuk ke pengertian pola deret waktu. Nah, jadi kita masuk ke materi berikutnya, yaitu pengertian dan pola deret waktu. Jadi di sini perubahan yang terjadi data dipengaruhi oleh 4 faktor nih. Jadi ada namanya yang pertama itu tren T. Jadi tren atau T adalah komponen jangka panjang yang menjadi dasar meningkatnya atau menurunnya data dari waktu ke waktu. Jadi pergerakan data sedikit demi sedikit meningkat atau menurun. Dan lalu di sini ada tren positif dan ada tren negatif. Nomor 2 itu ada musiman atau S. S ini adalah gerakan yang mempunyai pola identik dari waktu ke waktu dengan waktu yang kurang dari 1 tahun. Contohnya ada di sini. Baru kita masuk nomor 3, silikal atau S. Jadi silikal ini adalah gerakan naik turun dalam jangka panjang. Pola gerakan ini bisa berulang setelah jangka waktu tertentu. Di bisnis siklis adalah salah satu contoh gerakan siklis yang menunjukkan kemakmuran prosperity, kemunduran recession, depresi atau depression, dan pemulihan atau recovery. Jadi contohnya ada di sini. Baru yang terakhir 4, random atau I. I ini adalah pola gerakan tidak teratur dan tidak dapat diperkirakan yang terjadi dalam waktu yang singkat. Namun pola tidak teratur dari data berkala disebabkan oleh peristiwa seperti bencana alam. Jadi contohnya ada di sini. Untuk menentukan tren linear kita dapat menggunakan 3 metode, yaitu metode setengah rata-rata, metode rata-rata bergerak, dan metode kuadrat terkecil. Untuk menggunakan metode ini kita harus membagi 2 kelompok terlebih dahulu. Apabila datanya genap, kita langsung membagi 2-nya, dan apabila datanya ganjil, kita bisa menghilangkan salah satu data yang di tengah atau menambahkan data yang di tengah di kedua kelompok. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Tadi kan contoh soalnya jumlah datanya itu ganjil, jadi saya menghilangkan nilai data yang di tengah, kemudian mencari rata-rata dari
data tersebut. Setelah dibagi dua, kita menambahkan 67,1 dan 67,2 dapatlah 134,3 per 2. Hasilnya untuk tahun 2022 dan 2023 nya juga begitu, 67,7 ditambah 68,1 kemudian dijumlahkan dan dibagi dua, maka dapat. Setelah mendapat nilai trennya, kita mencari nilai N, yaitu tahun 2022 dikurang tahun 2020 tambahkan 2. Kemudian kita mencari B, yang dimana B sama dengan rata-rata 2 dikurang rata-rata 1 per 2. 67,9 dikurang 67,15 per 2 sama dengan 0,375. Langsung masukkan persamaannya di aksen sama dengan A tambah BX. Selanjutnya menentukan tahun dasar masing-masing. Kita mulai dari tahun 2019. Kita masukkan persamaannya 2019 sama dengan di aksen A tambah BX sama dengan 67,9 ditambah 0,375 dikali min 3, hasilnya 66,8. Begitu juga untuk tahun 2020, kita hanya perlu mengganti angka yang di dalam kolom. Selanjutnya metode rata-rata bergerak. Metode rata-rata bergerak adalah metode rata-rata yang diambil nilainya dari data historis, bisa historis tahunan, triwulan ataupun bulanan. Saya seperti contoh berikut, saya mengambil data tahunan dengan moving total dasarnya 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu dijumlahkan, kemudian dan ini hasilnya. Untuk nilai tren rata-ratanya dapat dihitung seperti ini. Begitu juga seterusnya, kita menambahkan tahun 2015 dan 2016 maka didapat 724,5. Nilai trennya juga sama. Selanjutnya metode kuadrat terkecil. Rumusnya di aksen sama dengan A tambah BX, yang dimana Y nilai tren periode tertentu, X periode waktu, A nilai tren pasar, B rata-rata perubahan nilai. Untuk menentukannya, apabila jika data ganjil, kita tentukan dulu tahun dasarnya. Tahun data ganjil itu diambil dari data yang di tengah, yaitu 2019. Maka di sini dibuat skalanya 0. Apabila terus jika ke kanan itu plus 1. Dia min 1. Untuk data genap, apabila datanya genap, kita membagi duanya dan tahun dasarnya diletakkan di antara kedua tahun. Terus untuk kanannya skalanya plus 1, plus 3, plus 5. Dia berkelipatan 2. Kiri min 1, min 3, min 5 dan seterusnya. Selanjutnya metode kuadrat terkecil. Jadi di sini saya sudah mengambil contoh dan contoh tahunnya itu genap. Jadi kita bagi 2 dulu dan di tengah-tengahnya kita beri skala 0. Untuk ke bawah itu plus 1, untuk ke atas itu minus min 1. Untuk mencari X kuadrat, berarti kita tinggal mengkuadratkan nilai minima ini menjadi 25. Untuk mencari X kali Y, kita mengalikan min 5 dengan 39,9, yaitu 1 min 199,5. Mencari X pangkat 2 min 9 dan mencari X Y tinggal dikalikan saja min 3 dengan 32,9. Selanjutnya setelah mendapatkan nilai X kuadrat dan X kali Y, kita jumlahkan semuanya menjadi sigma Y sama dengan 216,5, sigma X kali Y sama dengan 30,9, sigma X kuadrat sama dengan 30, Y sama dengan 6. Untuk mencari A,
kita bagikan sigma Y per M. Berarti 216,5 per 6 sama dengan 36,1. Ya, sigma XY per sigma XY kuadrat sama dengan sigma XY nya 30,9 per sigma XY kuadratnya sama dengan 70. Kita bagikan sama dengan 0,4. Kita masukkan ke persamaannya saja. Y aksen sama dengan A tambah BX. Y aksen sama dengan A nya tadi 36,1 ditambah B nya 0,4. Selanjutnya kita menghitung nilai masing-masing tren untuk tahun 2017 dengan Y aksen A tambah BX. Kita masukkan saja 36,1 tambah 0,4. X ini adalah skalanya tadi 5, berarti di sini dikali min 5 sama dengan 34,1. Tahun 2018. Untuk tahun 2018 juga sama, kita hanya perlu mengganti skalanya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tren tan linear. Tren tan linear terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tren parabola. Berikut adalah rumus tren parabola. A di sini merupakan konstan, B dan C adalah koefisien, Y asal merupakan nilai tren periode tertentu, dan X adalah periode waktu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang studi kasus mengenai tren parabola. Berikut adalah studi kasus dari tren parabola. Ini adalah data jamaah haji tahun 2015 sampai 2019. Berikut tabel per tahunnya. Ini jumlah per tahunnya. Nah, jadi sekarang kita akan menjawab studi kasus dari tren parabola. Yang pertama kita mencari persamaan tren. Jamaah ini adalah YI, di sini adalah XI. Yang pertama kita cari adalah XI kuadrat. XI yang 2015 min 2, jadi kita kuadratkan jadi 4. 2016 min 1 jadi 1, dan seterusnya. Selanjutnya kita mengerjakan XI pangkat 4. Kita pangkatkan min 2 ini pangkat 4, jadi hasilnya adalah 16. Berikutnya min 1 1, dan seterusnya. Selanjutnya kita mengerjakan XI kali YI. Yang sebelumnya saya sudah mengatakan YI adalah jamaah. Jadi kita kalikan XI kali YI-nya. Min, karena di sini min, jadi min kali posisi jadi min. Dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas XI kuadrat kali YI. XI kuadratnya kan sudah kita cari. Hasilnya yang ini sudah saya tulis. Kemudian kita langsung kalikan ke YI-nya, itu 60 dan seterusnya. Selanjutnya kita total dari hasil yang sudah kita hitung. Selanjutnya kita mencari trennya ini menggunakan sigma dengan rumus sigma XI kali YI sama dengan B kali sigma XI kuadrat. Sigma XI kali YI merupakan total dari perkalian dari XI kali YI. Kan sudah kita cari sebelumnya, yaitu 56,0. Jadi kita masukkan 56,0. Selanjutnya sama dengan B kali sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadrat merupakan dari total dari pengkuadratan dari XI kuadrat, yaitu 10. B-nya itu yang kita cari, sigma XI kuadrat itu 10. Jadi B sama dengan 5,6. Oke, selanjutnya kita akan mencari A. Bagaimana mencari A? Kita dengan menggunakan rumus ini. Selanjutnya kita tinggal masukkan aja angkanya yang sudah ada di tabel. Jadi saya masukkan aja langsung. Kita samakan dulu A-nya, karena kan kita mau mencari C. Nah, jadi kita samakan A-nya dengan kali 2. Jadi 2 kali 38
kita kurangkan dan hasilnya segini, kalian kurangkan sendiri. Lalu ini hasilnya. Jadi setelah dibagi, oke, selanjutnya kita cari A. Jadi A-nya itu kita ambil dari persamaannya sebelumnya, yaitu 38 sama dengan 5A tambah 10C. Jadi kita masukkan 38 sama dengan 5A tambah 10. C-nya kan udah diketahui, yaitu 8,75. Yaitu 8,75. Selanjutnya kita jumlah. Selanjutnya setelah kita masukkan, kita jumlahkan seperti biasa. Terus kita dapatkan hasil A-nya 0,172. Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus yang pertama kali kita lihat, yaitu tren parabola. Rumus tren parabola yaitu Y sin A tambah BX tambah C X kuadrat. Jadi A-nya ini adalah yang ini 0,172 tambah B 0,56 X tambah C 8,75. Berikutnya kita tinggal cari grafiknya, yaitu seperti ini. Selanjutnya yang kedua adalah tren eksponen. Berikut adalah rumus dari tren eksponen, yaitu Y sama dengan A kali B pangkat X. Log A sama dengan sigma log Y per N ini adalah rumus untuk mencari A, sedangkan log B sama dengan sigma XI log YI per sigma XI kuadrat untuk mencari B. Oke, berikutnya kita bahas studi kasus dari tren eksponen. Ini adalah tabel data pertumbuhan negara per tahun dari 2013 sampai 2018. Oke, selanjutnya kita buat pertama-tama adalah persamaan tren. Jadi ini berikut adalah tabelnya. Yang pertama kita akan cari XI kuadrat. XI kuadrat itu yang min 2 ini kita kuadratkan, jadi hasilnya 4. Min 1 dikuadratkan jadi 1 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita cari log YI. YI itu adalah jumlah penduduk, jadi log 2. Log 2 adalah 0,301. Selanjutnya log 5 0,698 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita cari XI kali log YI. XI itu adalah ini. Jadi sekarang kita cari XI log YI. Jadi yang pertama ini min 2 log 2, yaitu minus 0,602 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita cari A dan B-nya. Yang pertama A. Rumus mencari A yaitu adalah sigma log YI per N. Sigma log YI itu adalah total dari log YI, yaitu 4,826. Dan N adalah jumlah dari tahun, jumlah penduduk ini per tahunnya. Kita hitung, yaitu ada 6. Jadi kita bagi hasilnya 0,804. Selanjutnya yang B, yaitu rumusnya sigma XI log YI per sigma XI kuadrat. Sigma XI log YI itu adalah total dari semua ini, yaitu 5,033 per sigma XI kuadrat, yaitu kita jumlahkan semua ini, yaitu 19, jadi hasilnya 0,264. Oke, yang terakhir kita cari nilai masing-masing tahun. Dan yang pertama saya cari 2013. 2013 kita masukkan yang tadi sudah kita cari, dan X ini min 2 sesuai dengan tabel yang sebelumnya, XI. Jadi hasilnya yaitu 11,535. Halo, perkenalkan saya Dwi Rupiah. Saya Miranda Yinting.
Dan di sini kami akan menjelaskan materi tentang angka indeks. Selamat menyaksikan. Oke, jadi apa itu angka indeks? Angka indeks adalah suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama, seperti produksi, ekspor, hasil penjualan, jumlah uang yang beredar, dan lain-lain. Angka indeks juga adalah ukuran statistika yang digunakan untuk menyatakan perubahan-perubahan relatif suatu variabel tunggal atau nilai sekelompok variabel dalam kurun waktu yang berbeda. Angka indeks bisa diketahui maju mundurnya atau naik turunnya suatu usaha atau kegiatan. Ada dua macam waktu yang diperlukan dalam membuat angka indeks, yaitu yang pertama waktu dasar, di mana suatu kegiatan atau kejadian dipergunakan untuk dasar perbandingan. Yang kedua, waktu yang bersangkutan atau sedang berjalan, yaitu waktu di mana suatu kegiatan akan diperbandingkan terhadap kegiatan pada waktu dasar. Nah, ada juga beberapa hal penting yang harus diperhatikan ketika menyusun angka indeks. Antara lain, 1. Apa yang akan diukur? Kedua, metode perhitungan yang kemudian akan digunakan serta mencari penghitungannya. Yang ketiga, sumber dan syarat dalam perbandingan data. Dan yang keempat adalah tahun dasar. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam angka indeks. Macam-macam angka indeks ada 4. Yang pertama, indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen merupakan indeks yang memperhatikan harga-harga yang harus dibayar konsumen, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kegunaan indeks harga konsumen antara lain, pertama, dapat digunakan sebagai barometer nilai tukar rupiah atau sebagai indikator inflasi. Yang kedua, dipakai sebagai landasan untuk memperbaiki atau menyesuaikan gaji dan upah karyawan. 3, merupakan pengukur perubahan harga konsumen. 4, indikator perubahan pengeluaran rumah tangga. Yang kedua, ada indeks harga perdagangan besar. Indeks harga perdagangan besar merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perekonomian suatu negara yang pada hakikatnya menyangkut komoditi yang diperjualbelikan di suatu negara pada tingkat perdagangan besar atau grosir. Selanjutnya yang ketiga adalah indeks nilai tukar petani. Untuk melihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani dari tahun ke tahun digunakan indeks harga yang diterima petani, yang merupakan rata-rata harga produsen dari hasil produksi petani sebelum farm gate atau yang disebut dengan harga di sawah setelah petik. Yang keempat, indeks produktivitas merupakan rasio antar output atau produksi dengan input. Produktivitas input bisa mencerminkan jenisnya seperti produktivitas tenaga kerja, produktivitas modal, dan produktivitas mesin. Apabila indeks lebih dari 100 menunjukkan bahwa produktivitas lebih baik dari tahun dasar. Wih, tahu nggak apa masalah pokok dalam penyusunan angka indeks? Nggak tahu. Mau tahu? Oke, biar aku jelasin ya. Ada beberapa masalah yang harus diperhatikan dalam penyusunan angka indeks, dan beberapa masalah akan menentukan mutu atau kualitas angka indeks tersebut. Yaitu apa itu ya? A few moments later. Yaitu perumusan tentang tujuan penyusunan indeks. Menurut Wirawan, sebelum angka indeks disusun, perlu diputuskan dan dirumuskan terlebih dahulu apa yang mau diukur dan mengapa perlu diukur serta bagaimana cara mengukurnya. Keputusan sedemikian itu akan menentukan data macam apa yang harus dikumpulkan dan diolah untuk menyusun angka indeks. Yang kedua, sumber dan syarat perbandingan data. Dalam menyusun angka indeks, data yang diperlukan harus tersedia. Selain itu, data yang dipakai sebaiknya dalam satu sumber, agar satuan data, definisi, dan istilahnya sama, sehingga hasil pengukuran angka indeks tidak menyesatkan. Bila sumbernya berbeda, satuannya harus disesuaikan terlebih dahulu, dan perumusan berbagai istilah yang berasal dari sumber yang berbeda harus diteliti dan ditelaah secara seksama. Yang ketiga, pemilihan periode dasar. Dalam pemilihan tahun dasar atau periode, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu 1 sebagai tahun dasar, 2 tahun sebagai dasar perbandingan, yang ketiga basis tetap atau basis rantai, yang keempat pemilihan timbangan. Dalam penyusunan angka indeks perlu diputuskan apakah timbangan semua barang sama atau tidak.
karena pemberian timbangan terhadap barang akan mempengaruhi angka indeks. Saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis metode angka indeks. Yang pertama, indeks tidak tertimbang. Indeks tidak tertimbang dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Indeks tidak tertimbang terbagi menjadi 3. Yang pertama, metode angka relatif, yang kedua, metode agregat, dan yang ketiga, metode rata-rata. Yang kedua ada indeks tertimbang. Indeks tertimbang memasukkan faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Indeks tertimbang terbagi menjadi 7, yaitu sebagai berikut. Lebih jelas ya Bang. Indeks tertimbang terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, metode agregat sederhana tertimbang. Yang kedua, metode Las-Peyres. Yang kedua, metode Las-Peyres. Yang ketiga, metode Irving-Fisher. Yang ketiga, metode Irving-Fisher. Yang ketiga, yang keempat, metode Pasteur. Yang kelima, metode Walsh. Oke, selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu angka indeks kuantitas sederhana. Angka indeks kuantitas sederhana biasanya digunakan untuk melihat perkembangan yang ada kuantitas barang atau jasa dengan dibandingkan pada tahun dasar. Rumus umum angka indeks kuantitas sederhana yaitu sebagai berikut. Dengan IK adalah indeks kuantitas pada waktu T dengan waktu dasar 0, KT adalah kuantitas pada waktu T, dan K0 adalah kuantitas pada waktu 0. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan, kami Mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton video kami. dadah!